Iya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh 4 September ya, Selasa 2024 ya. IHSG dalam posisi naik ya. Oke, naik gede. John, lo harus fokus sama perusahaannya, nggak usah terlalu fokus sama makroekonomi lah. Wah, ini nih, wah Samyos lagi robo nih, berarti kita robo. Jangan begitu pikirannya, John. Wah, jangan terlalu fokus. Ya, itu penting, tapi jangan sampai itu jadi penentu investasi lo. Warren Buffett selalu bilang fokuslah sama perusahaannya. Kalau lo perusahaannya bagus, nggak usah takut. Perusahaan lo pasti dikejar terus sama semut. Kayak gula disemutin gitu, nggak usah takut. Entah itu semutnya semut lokal apa semut asing pasti kerumunin. Jadi lo pasti cuan, lo di situ aja terus gitu loh. Kalau lo dikit-dikit ikut makroekonomi, wah ini mau robo nih, wah Samius robo, gue ikut katos gitu-gitu ya udahlah, sah. Terserah kalau lo mau ikut gitu, gue sih enggak, gue mah gak ikut masa begituan. Ya, ini yang tadi juga nih, saham games ya. Gua ngakak-ngakak dulu bentar ya sebelum sebelum masuk ke topik. Gua ya hari ini gue pengen bahas BBRI yang mau bagi triwulan dividen dan deflasi Indonesia udah 4 bulan berturut-turut ya, koneksinya di mana ya kayak gitu. Oke, ya games ini naik ya seperti yang gue bilang, Mbak, lo yang cut loss kemarin ya inilah, kalau orang nggak tahu identitas dia mau ngapain di bursa ini ya. Dia ambil dividen di Kumdet, banyak orang yang ambil di Kumdet. Terus dia cut loss pagi-pagi, di hari apa nih? Dia cut loss pagi-pagi, ternyata naik lagi kan gamesnya dan hari ini naik gede. Jadi ternyata lo yang ngambil Kumdet, lo dapet double sebenarnya ya. Dividen dapat, capital gain juga dapat. Nah, yang boncos adalah orang yang nggak jelas jati dirinya ngapain. Kalau lo cut loss kemarin gede, ngapain lo beli di Kumdet gitu kan? Kalau lo pada endingnya lo akan cut. Nah, inilah. Selama lo terus begitu, John, susah gitu loh. Gue cuma bilang susah aja. Nah, sepertinya gue bilang namanya Badar itu ya, John ya. Apalagi bandar model games ini nih, dia agak-agak mirip kayak brand dan sisanya itu. Bandar tuh ada macam-macam ya, Jo. Ada bandar yang cuma sekali main habis itu sahamnya kegocap. Ada yang terus-menerus puter-puter gitu ya. Ya, puter-puter di situ. Nah, ketika retail banyak, lo harus perhatiin, John. Ketika retail udah banyak, masuk situ lagi FOMO, si bandar itu gak akan pernah ngangkat barang. Dia jualan di situ. Ya, atau kalau bisa ngebanting. Ya, nanti ketika retail udah panik pada cut loss di bawah ya, mungkin udah turun lagi, besok cut loss. Nah, udah tinggal dikit dan dia yakin barangnya itu adalah barang yang di offer itu barang teman-temannya dia, baru dia angkat lagi. Ya, makanya game hari ini naik lagi 9% karena retailnya udah pada trauma, dibantai, ngerti nggak? Selalu polanya begitu. Nah, makanya kalau udah di harga atas lebih baik lu nggak usah masuk. Ya lain cerita kalau lo ada di harga bawah ya ikut numpang aja gitu loh. Kalau lo bener di harga bawah. Tapi kalau lu di harga atas dan lu datang-datang bawa ratusan juta berharap jadi 1 M. Nah, inilah kesenangan bandar ini. Orang-orang ini setor duit ke dia. Lu masuk dia jualan. Dibantai udah panik di bawah lu pada katos udah pada trauma tatat baru dia angkat lagi. Dia tuh ngangkat barang temennya Don, nggak bakal rugi dia itu barang dia sendiri yang dia angkat. Lu pahamin aja polanya gitu. Oh, udah di harga sih ya lupain aja. Ya. Oke. Nah, sekarang gue pengen bahas ya BBRI ya, direksi BBRI usul ke otoritas ya OJK tentunya agar bisa bagi dividen triwulanan ya setiap 3 bulan ya. Oke. Jadi BRI mengusulkan kepada Kementerian BUMN, OJK maupun Kementerian Keuangan agar perseroan bisa membagikan dividen setiap triwulanan untuk menghindari pembagian sebagian keuntungan dengan nominal yang besar dalam bentuk dividen final. Nah, kalau gue pribadi memang lebih setuju begitu, John ya. Gue lebih setuju kita 3 bulan sekali dibagi gitu ya, ketimbang tunggu 12 bulan baru dibagi. Memang jumlahnya sama, maybe sama ya, tapi lebih baik dicicil gitu. Makanya ketimbang PTBA, misalnya contoh ya PTBA sama games gitu ya. Gue lebih suka modelnya kayak games gitu, 3 bulan sekali 4 bulan dibagi gitu loh. Ya ketimbang langsung kayak PTBA lo harus tunggu 12 bulan lagi
baru PTB. Nah, gue lebih kurang suka begitu ya. Tapi gue lebih suka lebih baik dibagi 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu, lebih suka ya. Jadi kalau misalnya nanti BBR ya, ya kenapa lebih suka gitu ya? Karena lu dapat cashnya lebih cepat 3 bulan dan nanti dividen trapnya nggak gede gitu loh. Kalau PTBA kan sekali bagi dividen trapnya gede banget gitu loh. Nah udah gitu loh nunggunya nanti lama 12 bulan lagi gitu loh. Ya kalau gue lebih suka begini dan berharap juga kayak BBNI dan BMRI juga melakukan hal yang sama. Demikian juga, ya sebenarnya demikian juga ya. Kalau sebenarnya perusahaan di BEI menurut gua ya harusnya mereka wajib dibikin peraturan bahwa mereka wajib bagi dividen. Bahkan kalau bisa harus idealis 50% siapapun yang mau IPO di BEI gitu ya Bursa Efek Indonesia harus wajib bagi dividen 50% dari laba bersihnya. Supaya apa? Supaya menghindari mereka cari duit di Indo, udah dapat duit masyarakat, duitnya dibawa kabur ke Cayman Island. Jadi duitnya tidak beredar di Indonesia. Ketika duit tidak beredar di Indonesia seperti sekarang yang terjadilah deflasi gitu kan. Nah, menurut gua ini idenya direksi BBRI karena ada sinyal termasuk sinyal bahwa sekarang kita lagi deflasi 4 bulan berturut-turut. Ini sinyal kalau tidak segera pemerintah tidak segera cepat tanggap bisa jadi semacam ya berbahaya lah. Kalau deflasi itu jauh lebih berbahaya lagi daripada inflasi. Gue lebih baik tinggal di negara inflasi 5-7% ketimbang deflasi 1%. Lebih bahaya deflasi 1%, John. Ya ini udah deflasi 4 bulan. Ya menurut gue ini direksinya mungkin salah satunya faktornya. Kalau dibagi 3 bulan sekali kan masyarakat jadi ada, investor jadi ada duit dong. Dan dia kan jajan. Jajan, ya otomatis duit jadi lebih banyak beredar di masyarakat. Ya sehingga masalah deflasi bisa teratasi. Ya demikian juga kalau semua perusahaan di BEI ini pada bagi dividen diwajibkan 50% gitu ya. Ya pasti ekonomi berputar. Putarnya lebih kencang dari seharusnya. Nah sekarang ternyata di BEI banyak IPO nggak bagi dividen. Habis IPO udah makan duit masyarakat dia kabur. Perusahaannya diboncosin aja gitu sampai gocap. Habis itu dia lenyap hilang. Buka kabur duit orang. Ya nggak? Ya itu kan salah satu faktor pemicu deflasi kan kayak gitu. Duitnya habis. Ya. Nah ini kenapa Eri bisa deflasi juga ya. Ada judul juga gitu loh. Macem-macem lah faktornya. Jadi kalau dibagi ya semua perusahaan bagi dividen di BEI ya akan membantu perekonomian Indonesia jelas. Ya. Ya masalahnya berani atau enggaknya aja BI OJK itu berani. Eh ya tapi kalau gue sih orangnya pragmatis sih Jun. Cukup tahu aja. Ya kalau misalnya perusahaan yang udah wajib bagi dividen tuh dibikin peraturan wajib bagi dividen. Kalau 2 tahun tidak menghasilkan keuntungan palitkan gitu aja kan. Ya palitkan dan hasil itunya dibagi-bagi ke investor yang udah boncos itu kan ya gitu dong. Kalau berani digituin ya. Nah kalau udah berani gitu nggak akan ada lagi berani perusahaan bodong masuk gitu loh. Menyuap, mereka ada kasus kan menyuap OJK ada berapa OJK BEI ada yang disuap katanya dipecat. Nggak ada lagi kasus-kasus begitu. Ya tapi kenapa nggak mau disahkan peraturan itu ya udahlah cukup tawanya. Ya. Oke. Nah berapapun laba BRI layak untuk dibagi dalam bentuk dividen. Karena buat apa ditahan? Nah ini bener buat apa ditahan? Nah perusahaan bagus itu laba buat apa ditahan? Ya nggak? Kami tidak butuh lagi modal terlalu banyak karena untuk bertumbuh itu modal kami cukup kuat. Nah, itu baru benar. Ya, ini baru benar gitu. Seperti diketahui hingga akhir semester 1 2024 BRI mencatatkan rasio kecukupan modal sampai 25%, berada jauh di ambang batas minimal Basel 3 yang sebesar 7,5%. Kondisi tentunya menciptakan ruang yang luas bagi bank pelat merah itu untuk bisa membagikan setiap keuntungan sebagian keuntungannya pada para pemegang saham ya. Doain aja John ya, semoga disetujui oleh. Tapi harusnya gue feeling sih disetujui karena supaya ya itu tadi karena kan kita lagi deflasi 4 bulan John. Kalau tidak ada stimulus gitu loh, seperti ini gitu kan, ini bisa ya kalau tidak ditangani dengan benar ya ya itulah. Nah makanya gue juga sebenarnya ya Joda, gue sebenarnya kurang kurang setuju sama rasio pajak kayak gitu terlalu besar itu kurang setuju lah gue.
Ya, karena itu salah satu faktor yang menghambat ini ya terjadi deflasi itu juga sebenarnya itu juga. Di kondisi suku bunga The Fed tinggi, di pajaknya juga tariknya gede gitu. Jadi itu juga yang bikin masyarakat kekeringan uang udah pasti. Logika dasar gitu loh ya. Itu sebenarnya gue kurang. Sebenarnya ada metode lain yang bisa sebenarnya gitu loh. Cuman mungkin karena pemerintah kita mungkin kiblatnya ke barat gitu ya. Terlalu takut kalau misalnya defisit anggaran di atas 3% gitu ya. Dan takut kalau inflasi di atas 2% ya, makanya harus dihajar dengan terus pajak dan lain-lain, pungutan ya. Ya akhirnya seperti sekarang kalau menurut gua. Sebenarnya ya gua kayak tidak mau menyalahkan pemerintah seluruhnya. Yang namanya gue fair-fair aja gitu, netral-netral aja gitu ya. Jadi oke. Pada sisi lain kata Sunatus, Joni Perseroan juga memiliki kepastian sumber pertumbuhan baru dari holding ultramikro. Nanti John kalau memang dapat dipotong suku bunga ya namanya NPL pun kami sudah anggarkan dari pendapatan ya. Harusnya kalau The Fed turunin suku bunga BRI nanti bakal diuntungkan. Udah pasti cicilan bakal jadi lebih turun dan pasti namanya gagal bayar jadi lebih mengecil gitu ya, non performing loan-nya lebih kecil. Bahkan Tegas Sunoto BRI berharap dividen interim termasuk dividen final bisa dibagikan setiap triwulanan. Nah, ini idenya dari dirutnya langsung ya. 3 kali interim dan 1 kali dividen final ya, kayak SMSM gitu ya sama IS ya, IS Park Hotel kayak gitu. Interim ini tergantung otoritas dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan OJK ya. Kalau otoritas membolehkan, kami laksanakan. Ya, harusnya boleh ya. Ini nih ada dirut bilang gue mau bagi 3 bulan ya kan, lu sebagai pemegang saham kan negara kan dikasih duit harusnya mau dong ya, harusnya mau gitu kan. Dia menyampaikan otoritas perlu mempertimbangkan desain pembagian dividen BRI yang dilakukan setiap triwulanan. Karena apa? Nah ini John, lebih baik kami nyicil dividennya. Nah bagus sih kalau kata gue, nyicil daripada bayar sekaligus, berat gitu kan bayar sekaligus gitu ya. Ya, tetapi dividen payout rasio yang tinggi ini harus hukumnya karena nanti modal kami terlalu besar. Ya. Nah, kalau gua semoga terjadi John ya. Kalau menurut gua, ya ini tadi untuk mengatasi deflasi ini John, keringan uang di masyarakat itu ya, kekeringan. Terakhir kita terjadi deflasi 4 bulan itu ada 4 momen, yaitu 98 dan 99 ya. Di 98 kita terjadi 7 bulan berturut-turut nih, 98 Maret, 99 sampai September ya. 7 bulan. Saat itu suku bunga The Fed juga tinggi. Jadi ingat jangan selalu deflasi itu ada hubungannya sama suku bunga The Fed lagi tinggi. Lalu terjadi di Desember 2008 dan 2009. Nah, di sini juga saat suku bunga The Fed itu tinggi. Kayak sekarang gitu. Nah, terakhir yang tidak ada hubungannya sama The Fed itu saat 2020 ya kita tahu karena Corona. Corona kita sempat deflasi juga ya. Kalau nggak salah 3 bulan. Nah, Juli dan September sampai 2020 ya. Ya. Deflasi itu kayak gimana sih John? Orang tuh agak nahan belanja ya. Jadi dia nahan makan di luar, nahan ini karena itu tadi di corona misalnya contoh corona ya ada corona jadi orang nggak keluar sehingga orang buka usaha pasti bakal banting harga. Nurunin harga John supaya barangnya laku. Nah itu yang ngerinya deflasi. Kalau dia nurunin harga John, ya dia pasti mulai pecat karyawan. Udah pasti dong kan harganya ini kan ada yang beli. Gue pecat karyawannya. Nah takutnya terjadi semacam apa sih kalau orang bilang tuh spiral deflasi ya. Ya yang mirip-mirip terjadi di Jepang gitu lah dulu. Ya mirip-mirip terjadi di Jepang kayak gitu ya. Muter-muternya kayak gitu, yang ngerinya kayak gitu. Ya, tapi semoga enggak. Nah, harus segera kondisi ini harus segera apa sih istilahnya? Pemerintah harus seharusnya ya lebih memperbanyak stimulus menurut gua. Tapi yang sedikit agak disayangkan beberapa bulan ini malah yang kita lihat adalah tapera terus apalagi tuh ini apa ini? Asuransi wajib gitu ya buat kendaraan bermotor ya ya gua sih nggak tahu ya apakah eh ya pokoknya gua nggak tahu lah kenapa lebih berpikir ke arah sana gitu sedangkan kondisinya sudah deflasi 4 bulan berturut-turut tapi sebenarnya ini harusnya terobati kalau nanti The Fed udah bisa turunin suku bunga gitu John. Kita lihat aja harusnya sih terobati kalau nggak terobatin juga The Fed turunin suku bunga masih deflasi
Itu udah alarm baru tuh, udah ngeri. Ya, tapi harusnya sih terobati. Harusnya nih kobatin nih kalau nanti September harusnya udah kobatin, harusnya. Kalau The Fed udah turunin kita juga turun harusnya kobatin. Ya. Nah, itu John ngerinya deflasi ya John ya. Terus nah, itulah gua rasa ya untuk pembahasan hari ini dan gue berharap memang terjadi kejadian untuk saham BRI ya. Saham BRI kalau nggak salah bagi dividen berpotensi 330 total ya. Berarti harga warasnya masih di 3.300 sampai 6.600. Jadi kalau lihat BRI sekarang masih gocengan, menurut gua John BRI itu masih di harganya. Jangan takut soal NPL ya, harusnya September The Fed turun dia NPL harusnya membaik dengan sendirinya nanti. Nah, nanti semoga di pemerintah oke, defisit anggarannya di pemerintahan baru ya katanya 700 triliun ya. Nah, nah ini ya John ya. Pokoknya sempat 700. Jadi gini John, sebenarnya gini, nanti kan itu kan ibarat dia cetak uang baru kan 75 T gitu ya. Itu sebenarnya dampaknya bagus buat saham sebenarnya ya. Karena duit makin banyak pasti beredar, pasti saham itu bakal naik. Nah, sebenarnya ini di perdebatan juga John ya. Kalau menurut gua pribadi ya, banyak masalah bisa dipecahkan tanpa harus menaikkan rasio pajak kalau menurut gua atau menaikkan pajak ya. Cuman lu harus berani bayar pakai inflasi aja gitu aja. Misalnya kita kan sekarang kita potensi PDB kita tuh tembus 22.000 triliun. Saat ini kita cuman berani sekitar defisit itu sekitar 3%-an gitu. Jadi sekitar ya cuma berani nyetak 660 triliun. Nah, makanya pemerintahan yang baru ini dia maksimalin banget 3% itu. Ya sekitar 700 lah atau 660 ya sekitar segitu. Sebenarnya John, oke, maksud gue gini. Kita tahu kalau kita terus melakukan hal-hal yang sama terus menurut tapi menghasilkan hasil yang berbeda itu gua rasa nggak mungkin gitu loh. Kalau kita masih terus rasionya pajak gitu ya, intinya pajak digedein. Ya udah kita cuma naik ekonomi paling per tahun 4 sampai 5% udah nggak bakal bisa lebih. Kalau memang mau target sampai 8% harus lakukan yang beda. Apa tuh yang beda? Bedanya berani naikin sampai 6. Berani nggak? Nih. Kalau dinaikin sampai 6 maka akan kelebihan kita punya bakal duit 1.320 triliun, John. Jadi bisa dikatakan 2 kali lipat daripada apa yang hari ini Pak Prabowo lakukan. Oh dia berani 700 triliun sisanya bisa buat apa aja? Misalnya buat pendidikan murah. Ya nanti kirim ke sekolah-sekolah teknologi misalnya di Cina atau di Amerika gitu. Kuliahin. Ketika mereka udah kelar, ini yang dilakukan Cina dulu John, 20 tahun lalu kirim ke Amerika, bawa pulang ngajar bikin kampus ini gaji yang gede. Nah demikian juga nanti lulusan Indonesia pulang dari sana bawa bawa ilmu teknologi, bawa ke sini buka kampus, bayar yang gede mereka gaji jadi dosen. Nah terus bisa naikin lagi gaji dosen naikkan berlipat-lipat gitu loh. Ya dengan duit ini ya 1.300 ini ya 1.300 ini pakai itu terus bisa juga naikkan gaji dokter. Gaji dokter kan miris banget. Nah kecil itulah. Jadi ketika semua ini dana sisanya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk hal-hal ini, ya bisa terjadi pertumbuhan 6 sampai 7 ya. Tapi bayarnya apa? Bayarnya daripada bayarnya kayak inflasi. Ya kalau cuma 6% sih harusnya ngikutin data India. Paling kita inflasi 5 sampai 7%. Biarin aja nggak usah ditarik sampai 2%, nggak usah. Nggak usah dihajar pakai pajak supaya nggak usah. Biarin aja masyarakat bayar sendiri. Lebih baik kalau gue lebih baik gitu John. Soalnya kalau lu bayar pakai pajak, kita udah ketarik duitnya pajaknya buat beli Rubicon. Kalau gue menurut gue begitu ya. Sama beberapa oknum ya nggak semuanya maksud gue. Ya lu kan tahu sendiri kan katanya korupsi di pajak itu katanya ratusan triliun. Nah daripada duitnya lenyap nggak berbekas, lebih baik biarkan aja masyarakat bayar sendiri, bayar sendiri inflasinya. Sebenarnya banyak masalah yang menurut gue ya bisa dipecahkan tanpa harus
apa sih, naikkan rasio pajak ya itu tadi kalau menurut gua. Ya makanya ketika pemerintahan yang baru ini gua lihat udah katanya 700, ya itu gua udah paham arahnya lah, arahnya. Ya, ini dimaksimalin banget loh John. Ya, ini dimaksimalin banget. Nah, ini sebenarnya kabar baik buat lu pemegang saham sebenarnya. Kabar baik. Semakin duit banyak beredar, saham lu masih naik. Ya oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data gak bisa bohong.